bisa menjadi sistem yang bekerja dari rumah. Kelihatannya sistem ini akan terus berlanjut atau lebih banyak digunakan nantinya di dalam kegiatan-kegiatan kehidupan sehari-hari, kehidupan online, dan banyak hal akan dibantu dengan sistem online ini. Oleh karena itu, saya sangat menginginkan bahwa PSTNT juga ikut dalam perubahan dunia ini, yaitu melalui bekerja secara online. Nanti selanjutnya dari rapat-rapat ini kita akan bisa, misalnya teman-teman lagi keluar ya absen tetapi masih bisa berpartisipasi. Nah, ini mudah-mudahan kita akan memodernisasi kantor kita untuk mencapai tujuannya. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa PSTNT harus bisa menjadi organisasi yang mendukung industri nuklir di Indonesia. Nah, industri nuklir sekarang ini belum kelihatan arahnya, tetapi kita berkomitmen bahwa nuklir adalah industri, bukan hanya industri PLTN, tetapi juga industri yang lain. Nah, oleh karena itu kita fokus lagi kepada output yang akan kita keluarkan, walaupun harus mengalami kerja dari rumah. Nah, untuk pertemuan pertama ini, saya fokus kepada bagaimana pengaturan selanjutnya yang kita lakukan. Selamat memasuki periode work from home yang kedua. Ini adalah masa perpanjangan selama 21 hari. Dan ini betul-betul satu kurun waktu yang sangat menyita sekali dan progres sangat sulit kita dapatkan. Oleh karena itu, mari dengan tekad yang sama, kita akan terus berusaha mengembangkan seoptimal mungkin apa yang bisa kita lakukan di PSTNT ini. Nah, yang pertama saya ingin kita melihat kembali pada jadwal penting dan target-target tercepat, atau deadline paling cepat yang harus kita lakukan, kita harus jalankan ini. Karena tidak mungkin kita menggeser target itu kalau yang induknya tidak akan menggeser juga. Nah, oleh karena itu saya pertama ingin melihat dari sisi administrasi kegiatan teman-teman. Apakah teman-teman masih konsisten dengan target-target yang akan dicapai melalui pembacaan catatan harian. Pertama saya melihat catatan harian yang paling tinggi skornya sekarang ini Pak Bakhtiar ya ternyata ya. Yang paling tinggi dia sekarang, mengalahkan TU-nya. Kemudian ada beberapa yang saya lihat yang tidak mengisi. Bu Eva, coba Bu Eva. Iya, Pak. Ya. IIM ada apa, Bu Eva? Saya mengisi, Pak. Mungkin tapi kalau yang hari Senin kemarin memang belum, tapi sebelum-sebelumnya saya ngisi. Bukan, IIM Halimah. Oh, maksudnya Bu Iim, saya sudah peringatkan. Saya juga beberapa kali juga. Dia bilang, iya Mbak, iya. Tapi mungkin belum diinput, nanti saya ingatkan lagi. Iya, ini banyak yang begitu. Ya, saya agak kaget ada di teknofisika, Pak. Fahma, mengapa itu, Pak Alan? Alan. Pak, saya selalu ini Pak, saya dalam setiap ini, mungkin saya belum lihat ya ini. Saya setiap ini suka memperingatkan di grup ini. Ya. Cuman hari ini saya belum lihat memang. Fahma Pak ya? Nanti saya dia tidak mengisi sama sekali.
mengisi, Pak. Tidak, saya lihat di sana nggak ada. Oh, kalau di saya ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Ada Oh, mengisi, Pak. oke. Fahma ya? Fahma ngisi, Pak. Oke, oke. Di reaktor ada Naila. Ini, ISO. Ya Pak, nanti saya ingatkan ke yang bersangkutan karena ya saya belum memantaunya Pak. Belum memantau ya? Ya. Oke. Nanti Naila akan saya lihat dulu terus saya akan ingatkan juga Pak. Ya, sangat kecil ya. Dia bukan tidak mengisi tapi kecil sekali yang tidak cocok dengan jumlah hari daripada WFH ini. Kemudian tata usaha Pak Yana, itu Bu Iya, Ratnasari. Pak. Bu Ratnasari tidak mengisi itu. Sudah saya peringatkan, Pak. Hari ini dia mau mengisi katanya, Pak, karena dia di rumahnya tidak ada internet, Pak. Oh, oke. Itu Ada saja. beberapa nama ya, tetapi tiap bidang saya lihat satu-satu aja. K3, K3-nya nggak ada nih ya. Klinik. Ada yang bisa mewakili K3? Nggak bisa ya, Pak Rudi nggak ada. Itu Hari Mukrifan, kosong. Hari Mukrifan kosong. Hari itu hari ini dia ada, Pak. Hari ini dia hadir. Hadir, tetapi tidak mengisi catatan harian. Oke. Ntar mungkin saya kasih tahu, Pak. Oke, Hari Mukrifan ya, catatan hariannya tidak ada. Atau kejadiannya seperti Fahma ya. Iya, Coba yang nggak Fahma tahu. itu kelihatannya sekarang kan bulan April, Pak ya. Kalau tanggalnya dikebelakangin itu kelihatan ada sebagian gitu, Pak. Oh, enggak. Yang saya lihat ini adalah rekapitulasi semuanya, Pak, yang tahunan. Setahun. Kalau di saya ada Pak yang bulan Maret itu ada Fahma ini. Nah, ya. Oke, nanti saya cek ulang karena lihat catatan saya Fahma kosong. Nah, makanya saya akan lihat nanti ya. Nah, Pak Dian. Pak Dian, Ya, Pak. Siap. Pak Rudi itu tidak ada mengisi, Pak. Oh, ya, tapi di SKS saya udah nggak ada, Pak. Itu ada di Bapak, Pak. Kalau nggak salah. Jadi saya nggak bisa lihat, Pak. Ntar saya sampaikan. Oke, nanti saya catat, saya lihat ya, karena yang muncul di catatan saya, Pak Rudi itu tidak mengisi. Oke, Pak. Jadi di saya itu tidak kelihatan, Pak. Ya, saya tidak bisa ngasih tahu, tapi saya juga sudah menyarankan kepada seluruh personil pengamanan untuk mengisi SKP setiap hari kerja. Kalau tidak masuk di piket itu, dia harus isi. Tiap hari isi, kecuali dia Untuk punya tiket. 2000, Nah, untuk 2000 untuk bulan April ini, Rudi dengan saya itu masuk piket, Pak. Jadi mungkin tidak jadwal. jadi Maksud saya, kalau mengisi asal ada catatannya, oke sama saya. ya, siap. Tapi nol, lah. Ya. Nol. Ini saya ya terus terang baru didapatkan informasi dari Kepala Batan, dari Deputi, supaya memeriksa hari ini. Nah, ini tolong diingatkan. Pak Rudi, Dr. Rudi, ini catatan saya melihat Pak Hari Mukrifan tidak mengisi. Ada komentar? Pak Hari, Pak ya. Nanti saya ini Pak ya. Sekarang saya konfirmasi ke beliau ya Pak ya. Ya,
tidak mengisi. Ya. Minimum di catatan yang saya lihat tidak ada. Ya, Pak. Kemudian Bu Yustika. Iya, Pak. Ya, Bu Yustika ini Rajendra itu kenapa tidak mengisinya hanya 3? Untuk yang periode kapan, Pak? 1 tahun ini, sejak awal. Itu? Ya. Kalau tahun lalu saya periksa ada, Pak, ada isinya. Kalau yang selama work from home ini saya belum cek lagi. Kok tahun lalu? Tahun ini dong. Jadi ingatkan kemarin sebelum kita work from home itu sudah saya ingatkan, dan ini barusan juga sudah saya ingatkan lagi. Jadi gini, kemungkinan mungkin seperti saya, jadi dia ada catatan di Excel gitu, mungkin belum dipindahkan. Jadi kadang-kadang memang harus diingatkan sih, tapi dia mencatat kok tiap hari. Nanti saya ingatkan lagi, Pak. Ya, jadi kenapa saya sangat Fahma sama Rajendra, saya tekankan, ini orang yang sudah generasi baru. Ini Fahma sama Rajendra, ini akan memasuki masa Indonesia emas. Kalau mereka seperti ini tidak bisa ini. Kalau ini jadi benar ya, ini jangan-jangan saya salah. Saya hanya melihat catatan terakhir saya sekarang dari sebagai kapus kan bisa melihat semua. Jadi Fahma sama Rajendra ini adalah generasi baru. Saya juga untuk kita semua berencana membuat video conference juga dengan generasi 2018, 2019, mungkin besok. Ya. Karena saya melihat mereka itu harus dimotivasi dan saya akan monitor dulu catatannya. Yang saya dapat adalah Fahma sama Rajendra ini tidak. Rajendra sedikit sekali. Ya. Fahma kosong. Itu tidak. Nah, jadi teman-teman semua dari pembicaraan yang ada di grup eselon 1 dan eselon 2 adalah bagaimana mengoptimalkan WFH ini melalui catatan harian. Nah, jadi tolong teman-teman semua, catatan harian inilah satu-satunya cara kita memonitor teman-teman kita bekerja. Itu caranya, ya. Satu caranya. Yang kedua kontennya. Kontennya, apakah konten yang diberikan sesuai dengan apa yang direncanakannya di dalam RKT. Seharusnya kan sudah kelihatan tuh di tugasnya di dalam SKP. Nah, itu yang dituliskan apakah sesuai, tentu tidak harus sesuai benar, tidak ya. Tetapi jangan sampai satu hari itu tidak ada hasil yang dia capai begitu. Ya, ini konsep ini mengapa harus kita tekankan melihat kontennya, karena ini adalah work from home, bukan holiday atau vacation. Maka kita secara struktural itu masih mempunyai kewenangan untuk menanyakan, ya, masih dalam konteks administrasi kantor. Ya, itu ya. Balik lagi sekarang ke ketiga, Pak Hengki Wibowo, Pak Rudi. Baik, Pak. Pak Hengki masih dalam tugas belajar, Pak. Hengki Wibowo. Tugas belajar, Pak. Oh, ya. Bagaimana dengan untuk tugas belajar ini ya? Saya juga melihat Bu Rizky tidak mengisi, Hengki Wibowo tidak mengisi. Ini apakah yang tugas belajar tidak perlu mengisi SKP? Pak Yana bagaimana? Ini Pak, bisa saya jelaskan, memang betul Pak, yang tugas belajar itu hanya melaporkan Pak, dari setiap semester di dalam SKP-nya Pak. Itu Pak, jadi memang ada laporan setiap semesternya, hasil daripada yang sudah dilakukan terkait dengan ujian atau IPK-nya Pak, seperti itu Pak. Ya, oke. Berarti memang nanti yang sekolah-sekolah semua kita tidak bisa dipantau ya, tidak bisa dipantau. Kan memantau adalah sekolahnya. Karena yang memantau adalah Pusdiklat Pak, maaf Pak.
Ya, itu Bapak Ibu, dan juga saya sebetulnya walaupun sedang berlibur begini, saya ingin mendapatkan juga masukan-masukan dari grup-grup leader yang lain. Seperti itu knowledge management, saya belum melihat programnya masuk. Knowledge management siapa ketuanya, Pak? Awalnya masih Pak Sigit, Ferry, Pak Sigit tapi bukan kan ya? sudah dipindah ke Dikdik, Sigit Pak. ya? Oh, Dik-Dik ya, Sudah Pak? dipindah ke Dikdik. Dik, Pak. Dik-Dik, Pak. Mulanya itu Pak Ferry. Ya. Ya, sudah dipindah ke Dikdik, Pak. Sudah dipindah ke Dikdik, tetapi Dikdik, sampai ya. sekarang belum ada SK-nya, Bu. Ya, dia masih baru waktu itu sebelum WFH, Pak Didik udah minta berkas-berkas ke saya yang dulu-dulu karena dia mau bikin katanya. Dia sendiri juga belum bisa komunikasi sama Ferry. Ya, tapi SK-nya belum keluar, Bu. Jadi dia nggak bisa kerja itu. Karena masih SKP. Ya memang belum sempat diubah karena keburu terus WFH. Nanti saya mau menurut lagi filenya tuh masih ada di kantor. Mungkin saya perbaiki. Nah, tolong diberitahu ke Pak Didik, saya menunggu programnya. Ya. Karena di situ ada sharing knowledge, kemudian ada shadowing, kemudian ada common community of practice. Nah, ini bagaimanapun harus kita ada programnya, sehingga contoh community of practice yang SIK, itu Pak Didik sudah harus meminta Pak Rian menyusun rencana community of practice SIK mau diapakan. Nah, ini SIK ini kita punya sesuatu yang sangat krusial sesuai dengan temuan atau rekomendasi pada Omar Mission. Nah, di Omar Mission ini banyak sekali rekomendasi untuk SIK. Nah, itu harus dikerjakan oleh COP-nya, COP-nya instrumentasi. Nah, tolong programnya ini, jadi knowledge management ini kalau tidak bergerak dari sekarang, ini agak sulit ya. Lebih baik mereka buat perencanaan, SOP, sehingga SIK instrumentasi itu bisa jalan, karena satu hal ini akan saya merekomendasikan di catatan saya nanti ketika saya harus selesai. Saya akan menitipkan kepada penerus saya nanti supaya SIK ini menjadi target kita, karena ternyata itu sudah beberapa kali temuan oleh IAEA tetap tidak ditindaklanjuti. Jadi Sarmaka itu menyampaikan kemarin bahwa temuan mereka atau rekomendasi mereka pada peninjauan yang dulu pada misi mereka yang lalu itu sampai Omar Mission, pre-Omar Mission tidak dilaksanakan, saat Omar Mission juga tidak dilaksanakan. Nah, ini kan kurang bagus. Nah, oleh karena itu saya minta COP instrumentasi itu menyusun program supaya SIK ini akan diapakan, sehingga kita tidak lagi ditanyakan oleh apabila ada misi advance daripada Omar Mission ini, tidak ada tindak lanjut. Nah, ini kita tidak boleh seperti itu, gitu ya, karena tidak levelnya lah kita sekarang orang yang sudah matang begini, tetapi pekerjaan kita diamkan aja. Nah, itu yang saya inginkan di COP itu, COP SIK harus bergerak. Kemudian juga COP netronik, kita tidak punya orang netronik yang dedikasinya sangat kuat di sana. Yang ada hanya Naila sama Prasetyo. Nah, saya agak inginkan Nanda juga masuk di COP itu, gitu, di COP itu, dan beberapa orang lain yang akan kita libatkan yang 2019-2018. Kemudian di termohidrolik juga, ini kita perlu untuk mengapakan COP ini. Nah, oleh karena ini COP netronik termohidrolik
itu harus bekerja sama dengan tim konversi. Ya, tim konversi. Nah, ini knowledge management-nya harus dirancang. Nggak bisa dibiarkan begitu aja. Jadi knowledge management ini bukan sesuatu yang boleh ada, boleh tidak. Tetapi itu harus dirancang betul-betulan, karena sebentar lagi kita-kita ini yang sudah matang-matang ini, ya, apalagi saya ntar lagi lah. Jadi ini rancangannya. Ya. Saya minta supaya COP Netronic sama Netermohidrolik itu bekerja sama dengan grup leader dari konversi reaktor. Ya, konversi reaktor dan juga dengan reaktor. Itu menjadi sebuah COP nantinya, menjadi sebuah COP. Ya, itu ya saya minta supaya tolong Dik siapa nih? Dik di bawah Pak Rudi ya? Ya Pak, tadi saya suruh sebentar lagi akan join Zoom Pak. Nanti sebentar lagi akan join Zoom. Oke. Dulu saya sudah suruh join Zoom. Tolong ya Didik menyiapkan program manajemen knowledge management ini. Nah, berikutnya juga kita punya hal-hal yang harus kita dirasakan masyarakat, ya, yang jelas dirasakan oleh masyarakat, dan di luar, kadang-kadang itu bisa juga di luar tugas pokok kita, seperti keterlibatan kita di Citarum. Ya. Tolong ini saya belum melihat finalisasi daripada alat yang sedang dibuat oleh Pak Dadang. Bagaimana Pak Dadang? Ada laporan Pak Dadang? Ada masih di mute Pak Dadang, di unmute dulu. Maaf. Di unmute dulu. Tes, nah, udah. Sebetulnya SOP segala macamnya sudah saya buat, Pak. Cuman masalahnya kita butuh bahan. Butuh bahan yang belum bisa terrealisir. Karena kan itu kan di ininya kan itu ada PH kan Pak ya. Jadi nanti ini bagian dari program kami uji fungsi peralatan. Ada 2 peralatan yang akan kami uji fungsi. Pertama mesin pengering, kedua yang telemetri ini Pak. Ya. Saya menunggu telemetri ini Pak. Ini sudah lama kita bicarakan, tetapi saya belum lihat progres yang menuju finalisasinya gitu Pak. Ya. Ya, mudah-mudahan Pak Rudi ada tuh. Iya. Bisa memenuhi dananya Pak untuk beli bahan. Iya. Tadi saya udah lihat Pak di laporan triwulannya pertama juga udah disampaikan Pak di yang keteknikan. Memang salah satu tujuannya kita kan untuk radioaktivitas di lingkungannya Pak ya. Ya. Yang itu yang mungkin yang telemetri itu Pak ya. Nah, nanti saya lihat lagi deh ke koordinasi ke dalam Pak ya. Oke. Ya. Yang saya tahu sih kalau SDM-nya sih bisa ya Pak ya. Cuman kemarin itu emang bahannya dan itunya. Kalau beli sendiri nanti saya ketemu hari ini dia akan sekalian untuk ituin genset. Nanti saya ketemu. Artinya kita yang hal-hal yang ini kan additional sebetulnya ya. Tetapi kalau menyentuh masyarakat itu akan luar biasa impact-nya. Gitu ya. Makanya saya sangat meminta yang proyek Citarum oleh Pak. Ya. Saya tambahkan Pak. Sebetulnya telemetri ini berkaitan dengan programnya KLHK Pak, dengan program sparring. Jadi program sparring itu mewajibkan setiap industri itu harus melakukan pemantauan secara kontinu. Artinya itu harus bisa online. Iya. Nah, Kabupaten Bandung Barat itu sudah keluar peraturan bupatinya, Pak. Cuman saya tidak bisa menawarkan karena spek alat kita belum ada. Nah, spek akan keluar ketika itu kita lakukan finalisasi dari produk ini. Nah ini Pak, ini kayaknya kita perlu jadikan ini Pak. Jadi speknya itu artinya kita harus ada uji kesesuaian dulu ya dengan standar-standar yang ada.
nanti ya perlu kita finalisasi, Pak. Jangan sampai peluang-peluang yang ada itu kita lewat begitu. Ya, sering sekali banyak yang kita kerjakan, tetapi karena tidak mengikuti tren yang di luar, orang sudah buat, kita di belakang. Nah, saya ingin pegang lagi nih Pak, kalau ada ini di Bandung Barat sudah mengeluarkan statement itu, atau ada ketentuan itu, maka kita coba kejar dan finalisasi Pak. Jadi ini nanti skemanya begini, kalau ini memang sudah masuk di dalam masyarakat, bisa membantu secara langsung masyarakat, saya bisa bicarakan sama BP, tolong ini dicarikan dana dari manalah, supaya ini bisa kita finalisasi karena kegunaannya ke masyarakat itu cukup banyak. Nah ini yang saya lihat, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti di tengah jalan, karena saya semua yang sudah sampai teman-teman itu saya catat dan saya ingat gitu. Tidak mau itu udah capek-capek kita kerja, tidak dijalankan. Nah, termasuk itu juga roadmap itu yang ke Bu Eva saya minta itu. Udah berapa tahun Bu Eva saya minta roadmapnya ya? Bu Eva? Jaringan Pak. Ya tadi di mute. Kalau roadmap untuk roadmap, saya sudah kirim ke Bapak kemarin yang untuk senyawa bertanda sama radioisotop ya. Oh, melalui? WA. Beberapa hari yang lalu, sebelum WFH malah. Nanti saya forward lagi kalau seandainya belum nyampe. Bentar, saya bisa lihat sekarang kok, Eva. Uji PPTI RAB. Oh ya, oke, terima kasih Bu. Malah saya belum buka itu roadmap senyawa bertanda. Oke, makasih. Sama-sama Pak. Iya, oke. Ini memang kadang-kadang saya juga bisa salah loh. Saya akan lihat itu ya. Karena saya perlu roadmap itu supaya saya bisa meyakinkan pimpinan apa yang kita kerjakan ujungnya ini loh. Tidak hanya sekedar bekerja saja, tapi ujungnya ini, produknya ini. Itu sedang saya coba tekankan. Nah, untuk terima kasih Pak ya. Untuk grup leadernya ini, grup leadernya konversi reaktor. Ini Bu Jami. Ya Pak. Ya, ini tolong difinalisasi Bu ya, yang konversi reaktor ini, karena ini menjadi dasar bagi kita untuk ke reaktor merah putih. Itu saya sudah terus-menerus teriakkan sounding sounding bahwa reaktor riset merah putih buatan Indonesia ini perlu kita kembangkan. Ini akan mengangkat Batan ini menjadi sebuah kemampuan desainnya cukup baik. Oleh karena itu konversi ini saya sangat harapkan. Konversi dengan COP itu harus bergandeng Bu. Ya, konversi dengan COP neutronik dengan termohidrolik ini harus kita gandengkan sehingga kita bisa lakukan. Oke. Saya rasa dari keterangan saya, catatan harian, baru yang ketiga capaian triwulan, Pak. Capaian triwulan. Saya sekali lagi mengingatkan, laporan triwulan 1 kita akan berakhir hari ini ya, tanggal 1. Tanggal 1. Tolong ini nanti kita saya dapatkan dengan USPEN-nya. Bu Ari, tolong dikumpulkan update ke saya, update ke kita-kita. Siapa yang sudah masuk, langsung di saya aja, Bu. Biar saya punya kesempatan waktu baca. Gitu. Jadi jangan tunggu semua, baru saya, karena waktunya akan lama sekali. Itu semuanya yang ngumpulin udah ada di link itu, Pak. Di link yang saya berikan.
Oh, oke. Kalau itu tolong disampaikan ke saya dulu ya. Linknya. Oke, saya akan coba baca. Jadi satu linknya dari Bu Eva, satu dari Bu Ari ya. Di mana? Di manajemen di mana? Pak Jupiter. Ya. Ini Pak sebetulnya ringkasannya udah saya buat template. Tinggal masukin saja Pak. Ringkasan yang untuk telemetri itu Pak. Jadi kami namain dengan teletek, jadi telemetri keteknikan gitu. Oke. Jadi ini sebetulnya udah saya buat Pak. Udah saya buat ini sebetulnya. Oke Pak. Kalau itu sudah dibuat, tolong nanti diapakan apa yang saya bisa lakukan supaya kita atau meneruskannya Pak ya. Karena saya tinggal mengisi tadi Pak yang di spesial itu yang saya belum bisa ngisi. Oh. Karena limit deteksinya berapa, rank daerah kerjanya berapa, yang kayak gitu kan harus ditentukan dulu. Limit deteksi alat itu berapa sih? Gitu. Kemudian daerah kerjanya di berapa, kemudian pengganggunya apa kan gitu. Linearitasnya bagaimana kan gitu. Iya. Ya, ini pada uji fungsi nanti ini akan ininya. Kalau gitu itu perlu kita bicarakan untuk Pak ya, untuk tekniknya. Karena kalau tidak ada ranknya, tidak ada limitnya, sama aja kita buat prakarya. Kan? Yang penting jadi. Sudah jadi, oke. Nah, itu enggak jadi. Asal keluar sinyalnya udah oke. Kita tinggal lanjut nanti Pak ya. Tolong saya di. Baik Pak. Baik. Pak Didik sudah datang ya? Pak Didik. Ini chatting dari Pak Iso. Pak Didik sudah bergabung. Ya, ini udah ada Pak. Didik suaranya mana? Halo. Sudah ada tuh Pak. Pak Didik suaranya mana? Mana Pak Didik? Ya, bisa malu mana? Pak Didik? Pak Didik belum mengenal suara ya? Belum bersuara. Belum. Ya, wajahnya sudah ada. Wajah belum juga. Sudah Pak di tempat saya. Wajahnya udah ada Pak. Di kiri ruang bawah. kampus nggak masuk ya? Oke Pak Didik, dengar saya nggak Pak Didik? Oke Pak, sudah Pak. Ya Pak. Ya, tadi sebelum Pak Didik gabung, saya membicarakan tentang grup untuk NKM. Karena NKM ini sangat penting sekali, ya. Kita sudah akan bergerak tentang sharing knowledge, itu sudah perlu dibuat jadwalnya, sharing knowledge. Kemudian COP SIK, COP Netronik, COP dari termohidrolik. Itu yang akan gabung dengan teknologi reaktor. Nah, satu lagi itu COP keselamatan, ya. COP keselamatan. Nah, ini programnya tolong dibuat Pak Didik sehingga knowledge management itu boleh berjalan dengan bagus di PSTNT. Ya. Kita bergerak di teknologi. Gimana Pak Didik? Bisa tentang program? Oke Pak, sudah saya catat Pak. Oke, baik. Saya tunggu Pak ya hasil programnya ya. Nanti silakan dikoordinasi dulu dengan masing-masing COP. Terutama yang SIK Pak Rian. Nah, SOP SIK ini kita sudah mendapat catatan dari pihak internasional. Masukan temuan-temuan atau rekomendasi yang mereka lakukan pada saat misi yang lalu sebelum OMAR, saat OMAR, pre-OMAR mission dan OMAR mission, itu tidak dilakukan dengan
tepat, tidak maksimal. Jadi mereka bilang tolong Pak Jupiter untuk menindaklanjuti dengan benar ini hasil-hasil misi kita, karena umumnya setelah misi selesai itu dokumennya kita simpan. Ya. Setelah misi selesai dokumennya sudah simpan. Itu Pak Didik ya untuk Oke, Pak. dicatat dan saya tunggu nanti programnya, Pak. Baik, saya lanjutkan tadi ke tentang capaian triwulan. Ini kita coba, saya akan baca triwulan satunya, dan mudah-mudahan ini saya dapat, dan Bu Ari cicil saja ke saya, apa-apa yang bisa saya kerjakan lebih dahulu. Jadi tidak sekaligus semuanya juga nggak apa-apa. Oke, saya rasa dari saya itu aja. Ada pertanyaan-pertanyaan atau usulan? Silakan Pak. Izin Pak. Baik Pak, saya ada usulan untuk kegiatan selanjutnya. Pak Alan. Ya, Alan kurang kenceng. ya Pak, saya itu ini Pak dari teman-teman. Suaranya? Jadi kalau kemarin itu kan kita ini orang-orang dari ke kantor, tapi sekarang itu nggak datang ke kantor itu Pak. Tapi ada beberapa ini Pak, jadi alat-alat kami ini kan harus dipanasin juga. Jadi saya mohon nanti ada bergantian itu Pak yang memanaskan alat ya, terutama yang nanti datang ke kantor itu Pak. Silakan. Silakan dibuat aja Pak ininya suratnya biasa. Apa namanya? Konsepnya ke saya, nanti saya buatkan surat. Surat izin kehadiran seperti yang waktu di awal. Koordinasi ya. 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 Jadi demi keamanan Pak, demi keamanan semuanya pakai surat. Karena pertama ya ini kita harus pahit-pahit ya, pahit-pahit. Ada kecelakaan di sana, siapa yang bertanggung jawab? Misalnya dia tidak matikan lagi listriknya, kecelakaan. Ada kehilangan, itu kan yang masuk yang bertanggung jawab. Makanya saya agak ketat, setiap yang masuk harus memberikan surat. Bahwa nanti dia bertanggung jawab, kejadian apapun di dalamnya dia yang akan kita tanyakan, begitu. Salah satu, mengapa ini harus konsisten? Kecuali kapus. Kapus nggak masuk aja suka-sukanya. Ya Pak, baik Pak, makasih. Ya. Jadi itu ya Pak ya, silahkan. Tetapi pemanasan alat-alat silahkan, tetapi jangan sampai ada dia harus bertanggung jawab tentang keamanan. Ada kehilangan, ada kerusakan, ada kecelakaan, itu dia bertanggung jawab. Oleh karena itu saya hanya minta, kalau memang datang, datanglah, tetapi secepatnya pulang. Supaya risiko tidak ada. Baik, saya catat ini Pak, terima kasih. Ada yang lain? Ini Pak, saya ingin menyampaikan, jadi udah kemarin pin sudah aja, saya... Bu Stika, tekan pinnya supaya Bu Stika muncul di sini. Tekan videonya. Siapa yang ngomong, tekan videonya. Jadi kalau dari saya, di saya sudah kelihatan Pak. Oh, saya nggak lihat tuh. Biar gede gitu loh Bu. Ini di sudut kanan atas ini. Sudut kanan atas. Jadi ada jadi dari kemarin sudah saya sampaikan juga di grup manajemen terkait asesmen kan Pak. Jadi ada surat dari kan yang memang menghold semua kegiatan asesmen lapangan mereka sampai batas waktu yang belum ditentukan gitu. Jadi ini saya laporan terkait progres kan tersebut. Jadi memang kita nanti akan ada penjadwalan ulang dan kita tunggu dari mereka kira-kira itu belum bisa ditentukan sekarang sih karena kan semua instansi masih menerapkan work from home ya. Jadi jadi yang saya tanyakan ke mereka juga terkait batas waktu karena kan dari peraturan K-nya sendiri dari
1 tahun semenjak kita mendaftar atau registrasi, yaitu bulan November tahun kemarin itu kan harus sudah selesai prosesnya. Tetapi dengan adanya force major seperti ini, nah kita berharap juga ada keluangan waktu dari mereka gitu nantinya gitu. Jadi itu yang kemarin saya minta ke mereka, karena kan yang mengundurkan mereka, kemudian terkait dengan batas waktu 1 tahun itu bagaimana, saya tanya begitu, ya kata mereka nanti dievaluasi ulang dan melihat kesungguhan dari kita, misalnya nanti mereka jadi asesmen lapangan, kalau misalnya kita bisa segera menutup ketemuan nantinya, mungkin mereka juga akan mempertimbangkan ya mungkin lebih dikit nggak apa-apa gitu, seperti itu. Memang masih di hold semua prosesnya Pak, belum bisa dilaksanakan kan. Kemarin jadwalnya mereka akan datang ke PFNT kan bulan April ya, awal April. Nah ini karena ada force major seperti ini, mereka meng-hold semua asesmen lapangan tidak dilaksanakan, dan sekarang kita posisinya adalah menunggu penjadwalan ulang seperti itu. Ya, terima kasih Bu Yustika. Tapi saya ingin sampaikan begini, ya, tahun lalu itu kan juga mengatakan dia bisa ditunda kita kunjungan ke kita, lalu untuk akreditasi ulang kita sampai lab kimia kita selesai diperbaiki. Ternyata akhirnya kan tidak begitu, langsung aja diputusnya kan, sehingga kita tadinya mendapat kelonggaran secara lisan sampai nanti di ini aja dulu deh, pokoknya ada labnya dulu bisa kita tunda. Ternyata akhirnya kita diputus. Itu yang membuat kita kan terlena gitu ya, terlena. Tolong diwanti-wanti supaya ini tidak terjadi lagi. Kalau ada penundaan itu, tolong kalau ada hitam di atas putih Bu tentang penundaan itu. Karena saya melihat dengan kan ini kecolongan kita. Kita sudah pakai schedule agenda penting untuk membuat deadline kita, tetapi pas di kan ini kita longgar karena kita katakan ya kan sudah oke kok, nanti aja setelah perbaikan revitalisasi lab kimia sama lab pneumatik baru itu disediakan. Ternyata di situ sampai hasilnya langsung di-cut kan-nya kita. Maka sekarang kita kan sebetulnya sudah tanpa akreditasi kan. Nah, saya hanya ingin ingatkan supaya kejadian seperti itu tidak terjadi lagi. Nanti November tiba-tiba dia katakan kita harus ulang lagi gitu. Ini Bu yang mau saya sampaikan. Tolong dijadikan perhatian ya. Ya nanti kemarin saya sudah sampaikan juga gitu kan terkait aturan itu. Nanti kalau ditunda-tunda terus itunya lewat bagaimana? Kata mereka yaitu jawabnya karena force major. Nanti mungkin saya coba akan minta surat resminya ya Pak ya terkait itu. Nah ini sekalian mumpung membahas tentang lab ini Bu Eva mungkin bisa disampaikan progres lab pneumatiknya perbaikannya apakah sudah selesai gitu, karena kan kemarin dijanjikan Maret ya kalau nggak salah ya. Sekalian saya mau nanya gitu maksudnya. Baik Bu Yustika, jadi kemarin itu Bu Eva yang ngobrol-ngobrolin itunya supaya Bu Eva yang muncul. Halo. Ya. Jadi kemarin itu untuk perbaikannya itu tinggal terakhir itu untuk perbaikan yang bocor-bocor. Jadi kemarin minggu kemarin itu kita cuma dikasih waktu 1 hari. 1 hari untuk perbaikan. Waktu kita WFH rapat terakhir itu kan cuma dikasih waktu 1 hari, tapi terus dilanjut setelah WFH selesai. Namun kan ternyata WFH-nya diperpanjang ya. Jadi statusnya sih memang belum selesai 100%. Jadi ada tukang yang masih akan masuk. Tapi perbaikannya sih perbaikan minor ya, karena kemarin terakhir tinggal untuk yang bocor-bocor saja sih di lantai 2. Begitu Pak. Ya, baik Bu Eva, nanti mungkin bisa disampaikan lagi ya kalau misalnya sudah siap final gitu, mungkin bisa disampaikan juga ke manajemen supaya nanti maksudnya kita siap-siap gitu di arrange untuk kedatangan kan gitu. Ya mohon disampaikan progresnya begitu ya Bu Eva ya. Iya, baik. Baik, terima kasih Bu Yustika dengan Bu Eva. Tolong di Bu Ari itu lain daripada kan November 2020 itu dimasukkan di
agenda penting, Bu. Jangan sampai nanti kita kebobolan lagi. November tentang apa? November. Yang tadi itu. November 2020 itu deadline. Tetapi ini akan dimintakan oleh Bu Yustika untuk penjelasan bisa itu ditunda, baru kita ubah lagi agendanya. Bisa ditunda. November awal, November akhir maksudnya. November Nanti apa, saya cek Bu? lagi, Bu. Suratnya nanti saya cek lagi. Saya Ya. japri ke Bu Ari ya. Ya. Oke, baik Bu, tolong ya Bu Ari dan Bu Yustika koordinasi. Baik, ada yang lain? Ya, saya Pak. Ada. Ya. Tentang tim konversi, saya sudah Ya. buat konsepnya, dan kesempatan ini saya juga minta izin kepada Kabid K3 untuk mengizinkan 1 orang stafnya untuk menjadi tim, dan juga dari Kabid Reaktor juga 1 atau 2 orang. Oke. Oke, silakan dari reaktor sama ketiga. Dan supaya bisa nge-push juga. Minta tolong bisa di-push. Ya. Pernah bilang ke siapa ya? Ke saya siapa orangnya? Pak Setio. Saya sudah ngobrol dengan Pak Setio selama... Udah kan udah ngobrol langsung ya ke yang bersangkutan juga ya? Selama kerja di rumah ini, dia mau Iya. Mau melakukannya ya Bu ya? Langsung aja Bu. Nanti disampaikan ke Ibu sendiri. Nanti Syarif Kulit, saya dengan Bu Neni sudah mengatur juga kira-kira kapan kita bisa tiap 2 minggu sekali khusus dengan bidang reaktor untuk ngobrol-ngobrol lah tentang reaktor setiap 2 minggu sekali. Oke. Kami gabung ke kabitnya juga untuk stafnya. Bagus, bagus. Itu kita ini kan ya, kita lanjutkan. Jadi permintaan daripada konversi ya. Ini kita dari reaktor responnya. Ya, kalau kami sangat-sangat mendukung Pak untuk kegiatan tim konversi yang itu sama Bu Jatmi. Mangga-mangga aja Bu, silahkan Bu. Makasih Pak. Oke. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Ada? Bu Jatmi tolong itu ya file apa namanya konsep SK-nya dikirim ke saya. Itu Pak, dari saya itu Pak, untuk mengingatkan lagi PK individu Pak. PK individu kalau bisa sudah ngumpul di link yang saya berikan tuh 5 April. Karena akan kami kirim ke BSDMO. Ke BP. Ya, oke. Terima kasih. Tolong PK individu ya, ini kan dikirimkan. Saya rasa ini penting ya untuk kita kerjakan. Nah, yang untuk staf terutama. PK ini, baik, saya mau ditanyakan dulu terkait PK, Pak. Ya. Itu prosedurnya gimana? Jadi setiap personil harus memberikan ke kabitnya dulu, setelah disetujuin baru diupload atau gimana? Ya, sebaiknya setelah disetujui baru diupload gitu. Jadi ke atasannya dulu. Karena yang tanda tangan di bawah tuh kan dua-duanya, yang bersangkutan dan atasannya. Sehingga kalau udah diupload tuh kami anggap kedua belah pihak sudah setuju gitu. Oke, baik. Baik. Nanti untuk dikirimnya mungkin kami akan pasang tanda tangan scan atau kalau BP mengizinkan tanpa tanda tangan, jadi pakai istilah TTD begitu aja. Oke, makasih Bu Ar. Ya, baik. PK individu. Nah, udah ya? Saya Pak. Kak, tunggu. Kalian sebelum PK ini yang sering muncul ini punyanya Pak Dian ya? Ada apa Pak Dian? Iya, nggak tahu Pak Dian tuh selalu muncul begini. Dia screen-nya. Itu gimana caranya? Ini dia pakai HP Pak, pandangnya ke atas. Kenapa ya? Maksudnya Itu gimana caranya? Gimana buat?
Nah, itu baru kelihatan mukanya Pak Dian. Gimana ya? Itu kelihatan sekarang mukanya Pak Dian. Tapi Dari tadi Pak, langit-langit aja. Kelihatan semua loh Pak Dian. Ini untung WA. aja nggak ada selingkuhan ini. Kalau ada selingkuhannya ini udah berat ini. Ada. Pak Dian sekalian mau ngomong itu Pak Dian. Tuh, Dian. Pak Dian. Iya. Caranya gimana caranya? Ini dari saya aja. Saya aja. Pak Dian menutup itu ya. Itu Sini aja. RKT, apa? RKT Nutupnya gimana? bidang yang belum memasukkan dari Pak Dandung. Ya, ini saya bacakan ya. Sekaligus diingatkan itu ini Pak Dandung. Ya, ini bidang saat ini belum memiliki koleksi. Itu bagian TU, bagian bidang K3, UPN, klinik, dan PPK. Mohon diulang, Pak. Yang belum memasukkan koreksi RKT-nya, 1 bagian TU, 2 bagian K3, K UPN, K klinik, sama PPK. Saya kemarin sudah, Pak. Sudah? Iya, sudah, Pak. Kemarin, Pak. Kemarin sore. RKT kemarin sore ya? Iya. K3, Dikirimnya kemana Pak ya nak? Dikirim kepada Dikirim ke email Pak Dandung dan ke WA. Oke. Dokter Rudi? Ya Pak. Baru sampai pengembangan institusi Pak. Belum masuk selesai ya? semua. Oh. Ya belum masuk, belum selesai semua soalnya. Ya. Baru sampai pengembangan institusi Pak. Ya, oke. Tolong nanti ditunggu Pak ya, biar jangan kelamaan. Ya. Pak Dian, KUPN belum. Ke mana tuh? Siap, Pak. Pak Dian masih buka WA Ini lagi bukan Pak, ini mau menghapusnya itu. Sudah begitu aja. Matiin aja dulu. Matiin videonya Pak. Udah matiin videonya. Pak Dian live dulu aja, pakai punya Pak Yana aja. Ya. Duaan di situ. Ada di situ deket-deket. Bandel, panggil Memet. Tapi kalau di-upload itu berdasarkan laporan Ya matiin itu. Matiin. Ya, koreksinya aja Pak ya, tolong dimasukkan dari UPN ya. Ya. Ya Pak. Ya, dari koreksi dari UPN. Berikut dari K Klinik, Bu Dini. Bu Dini hari ini akan kesini Pak jam 10 karena udah selesai masa isolasinya Pak. Sekaligus juga nanti saya sampaikan Pak ya. Ya, koreksinya belum masuk Pak. Baru dia. Ya, nanti saya sampaikan. Tolong juga ke PPK yang Pak Alan sampaikan ke PPK, itu belum masuk juga tentang rencana umum pengadaannya. Pak Alan. Ya, nanti saya sampaikan. Ya. Baik. Rencana pengadaan, Pak ya. Ya. Selanjutnya Pak Yana mau menyampaikan apa? Halo. Pak Yana. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya hanya mau mengingatkan Pak terkait dengan laporan kegiatan unit kerja yang saat ini memang akan dilaksanakan secara manual dulu. Dan kebetulan ada nota dinas yang dari BP, saya sudah share di PJ, itu karena kan harus dikirim melalui email, jadi saya meminta untuk direkap di PKDI dulu. Karena itu bentuknya nanti akan berbentuk seperti laporan dan ada surat pengantarnya dari kampus. Itu deadline tanggal 15. Juga Lakin atau apa, Pak? Bukan, Pak. Ini untuk laporan triwulan 1, Pak. Laporan triwulan yang biasanya pakai buku, Pak. Iya, pakai buku itu, Pak. Nah, jadi untuk kami mohon kepada para kabit untuk mengkoordinir setiap PJ-nya, kalau bisa sebelum tanggal 15 sudah terkumpul di PKDI.
Apanya Pak terkumpul teh? Itunya laporan triwulannya. Laporan triwulan. Yang Laporan triwulan hard yang copy. versi SIPL yang nantinya biasanya kami rekap untuk jadi buku. Oh. Nah Jadi itu. yang hard copy-nya ya? Ya hard copy-nya sama soft copy-nya nanti dikumpul di Bitly Pak, di tempatnya. Kami sudah membuat Bitly, silahkan nanti dimasukkan ke situ. Dan nanti akan dikompil oleh PKDI dan akan dilaporkan melalui email oleh PKDI. Itu deadline-nya tanggal 15 April. Saya mohon sebelum tanggal 15 April sudah terkumpul di PKDI. Kemungkinan besar kira-kira tanggal berapa Bu Ari? 13 atau tanggal 9 harus terkumpul? 15 teh hari apa sih? 15 itu hari Rabu. Hari Jumatnya aja, Pak. Jumat, berarti Jumat tanggal 10 libur, Bu. Merah. Ibu hari ini nggak ada libur, Bu Ari. Kalau online kan nggak libur, Pak. Yang libur lah gimana? Tanggal merah, Bu. Itu tanggal merah, Bu. Tanggal merah, Bu. Nggak bisa, Bu. Ibu kita harus profesional. Oh iya. Gimana kalau hari Senin, Bu, ya? Tanggal 13, Bu. Bu Ari. Tanggal 13. Ya, baik. Bu Ari hubungan sama Pak Alan, Pak Yan aja pribadi. Baik, itu. Maaf Pak, untuk lab 3 bukannya tanggal 1 ya? Enggak, ini 15. Itu dilaporkan ke Bapak. Ini yang ke sudah BP, Pak. Bu. Yang ke BP, nih. Ini yang ke BP, Bu Eva. Oh iya, yang biasanya untuk... di-upload di SIPL. Yang biasanya di-upload di SIPL. Oh, iya. Kita ini SIPL-nya kan belum beres. Ya, SIPL-nya kan lagi masih masalah. Jadi saat ini memang untuk aplikasi SIPL itu tidak dipergunakan dulu sampai dengan batas waktu triwulan 2. Jadi sekarang kita harus laporan berdasarkan hard copy yang nanti dikirim sama soft copy-nya ke BP. Tapi saya mohon untuk batas waktu tanggal 13 sudah terkumpul karena akan dikompil dulu oleh PKDI dan nantinya akan dikirim langsung oleh PKDI ke BP. Itu aja. Kedua adalah terkait dengan nanti di-share aja di grup PJ ya Pak ya? Sudah saya share. Okay. Dan link-nya sudah ada. Ya. Yang kedua terkait dengan pengisian data triwulan smart di aplikasi smart. Jadi mohon untuk para PJ juga udah harus siap-siap untuk mengisi aplikasi smart. Seperti biasa. Ya seperti biasa. Mungkin nanti kami akan share terkait dengan terkait dengan anggaran, Pak. Anggaran. Ya. Capaian anggaran. Kalau yang PP 39 itu biasanya dari keuangan ya Bu Ari, nanti akan di PP 39 dari kita Pak, tapi biasanya itu nyopas dari hasil yang SIPL itu. Makanya kalau ada di lab 3 ya mungkin dicopas dari situ nanti. Mangga. Jadi mohon ini sudah ada surat dari BP dan itu mesti kita masukkan dalam agenda penting sehubungan dengan WFH ini. Jadi kita lebih banyak mengontrol kelihatannya dalam jarak jauh dalam artian supaya tidak terlewati deadline yang sudah ditetapkan oleh BP. Itu saja Pak Jupiter yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi kita sepakati tanggal 13 ya? Ya Pak. 13, oke. Baik, ada yang lain? Ya Pak. Pak Dian itu mau ngobrol nggak Pak Dian? Ya, Pak Dian. Silakan. Pak Dian. Kami dalam rangka deketin ke Pak Yana aja. Terkait dengan kegiatan Jumatan Masjid. Nah, waktu minggu sebelumnya kan ada pertemuan kalau nggak salah untuk minggu sekarang ini kegiatan masjid itu apakah ada Jumatan atau ditutup atau hanya Jumatan untuk pegawai saja. Nah, saya kira karena masjid ini di bawah Korpri, kalau bisa sih mungkin juga ada surat pernyataan dari Korpri kalau memang mau ditutup tutup saja, karena kalau kita langsung menutup juga takutnya ada salah paham di situ. Tetapi kalau memang ada kesepakatan, kemudian juga ada pernyataan dari Korpri juga itu akan lebih baik untuk melaksanakan tugas di penjagaan, Pak. Itu aja, Pak.
Itu udah dibilang ke Pak DKM, ditutup aja. Kemudian pakai yang fatwa MUI yang sebagai dasarnya. Udah nggak perlu pakai itu. Fatwa MUI aja. Oke. Ya, karena gini, gimana? Dari Ketua DKM ini kan kita juga tahu sendiri jalan terus ya. Ini saya kalau memang begitu minggu besok mungkin saya akan cut. Tetapi kalau misalnya itu dari itu mohon untuk dikoordinasikan dengan Ketua DKM sehingga UPN dengan Ketua DKM tidak jadi konflik. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih Pak Dian. Ini saya udah berkoordinasi dengan Pak Ketua DKM kemarin ya, WA, bahwa emang minggu ini akan di stop Jumatan, dan karena kalau dilihat juga ya udah di stop ya. Jadi sebelumnya itu Jumat yang 2 minggu yang lalu, yang Jumatan itu 70 orang. Kemudian yang terakhir itu 35 orang. Jadi memang sudah berkurang. Makanya untuk menjaga itu ya, jaga agar jangan ini, untuk minggu ini akan di stop Pak Dian. Nanti mungkin DKM udah koordinasi dengan saya, udah akan di stop memang minggu ini. Iya. Minggu ini agak. Untuk sholat berjamaah juga bisa aja mungkin Pak. Pak Alan. Iya. Mungkin untuk nanti sholat berjamaah juga mungkin kan marbotnya udah pada pulang. Hari ini dapat gaji. Masih ada. Iya, karena belum dapat gaji. Sekarang kan udah dapat gaji. Kemarin kan udah tanya sama saya. Dia masih ada karena belum dapat gaji. Sekarang kan udah dapat gaji nanti. Udah gitu mulai dari sekarang sampai 2 bulan ke depan itu udah nggak ada marbot. Marbotnya pulang selamanya gitu? Pulang selamanya? Ya baiklah, 2 bulan. Oh, pulang. Kan katanya nggak ada marbot lagi besok-besok. Iya, 2 bulan. Kalau memang teman-teman staf PSTNT bisa misalnya sudah kembali ke rumah pada Jumatan itu dan tidak bisa itu ditutup, itu lebih baik. Karena kalau menurut saya kita mengurangi orang yang masuk. Tapi kita perlu yakinkan apakah staf PSTNT tidak menggunakan itu. Kalau bisa dialihkan ke rumah, saya rasa saya setuju kalau itu kita tutup saja sehingga akses ke sana itu tidak banyak begitu. Gimana teman-teman? Tutup aja Pak. Iya Pak, akan ditutup. Tutup Pak, tutup saja Pak. Oke. Kalau gitu saya catat ya, kita putuskan ditutup ya, masjid ditutup. Setuju ya? Oke, berarti jadi keputusan-keputusan selalu dalam keputusan manajemen. Jadi penutupan itu juga bukan hanya karena Pak Dian atau Korpi, tetapi manajemen menyepakati. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Pak Dian itu yang tentang yang anggota yang hadir, Pak Dian. Tuh Pak Dadang mau. Pada hari ini yang hadir itu ada 19 orang dari sampai jam 9 tadi. Nah, kemudian juga ada 2 hari ini saya evaluasi, ada cleaning service 1 orang itu Aji, tetapi tadi pagi itu disuruh pulang. Ini siapa yang ngomong nih? Pak Dian ya? Ya, siapa? Ya. Sudah? Ya, udah Pak. Oke, baik. Ada lagi? Pak Dadang tuh Pak. Pak Dadang mau bicara Pak. Ya, Pak Dadang silakan. Terkait dengan yang isu terkini Pak. Suaranya kurang gede Pak. Terkait isu yang sekarang ini lagi rame. Pak Dadang diklik videonya. Pak Dadang diklik videonya. Video. Jadi terkait dengan isu yang sekarang lagi rame. Rasanya
mungkin kita juga perlu mendengarkan dari Satgas Corona ini, gitu. Apa yang dilakukan oleh mereka. Kemudian juga terkait kemarin himbauan Pak, ajakan yang kita untuk para pegawai untuk berempati, gitu. Tapi juga kalau tidak salah kan kita perlu juga peningkatan daya tahan tubuh. Terus bagaimana perkembangan dengan extra puding, Pak? Extra puding yang bulan Maret, yang sekarang sudah April nih. Tuh. Nah, kemudian kalau misalnya dalam waktu dekat ini, kayaknya, halo, tes. Ya, nyambung. Kalau misalnya Masih. keluar sekarang ini gitu. Alangkah baiknya gitu kan tidak semua dapat extra puding. Jadi kita bisa berbuat keluar. Mungkin nanti itu juga dua mata tombak dengan tidak mengurangi rasa keikhlasan, tapi itu juga bisa menjadi suatu publikasi bahwa Batan peduli. Itu yang keluar yang 100.000 yang dihimbau oleh Korpri itu. Nah, kemudian di dalam juga kita punya cleaning service, punya outsourcing atau PNPN gitu. Nah, saran saya gitu, bagaimana kalau misalnya kita berbagi ekstra puding dengan mereka? Karena yang di UPN itu nggak pernah dia istirahat gitu, nggak pernah istirahat dan gajinya juga jauh gitu di bawah rata-rata pegawai negeri. Nah, jika misalnya berkenan gitu, saya menghimbau gitu, kita berbagi ekstra puding deh gitu. Nanti mungkin teknisnya bisa Pak Yana yang ngatur, yang ngambilnya juga mungkin bisa dijadwal. Jadi tidak bergerombol gitu. Jadi mungkin ada jadwal keluar mengambil. Mudah-mudahan dengar-dengar katanya hari ini Pak Yana keluar ekstra puding. Ya, betul, itu Pak. Pak mungkin yang ya. Itu aja Pak yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih usulan yang bagus ini ya, memperhatikan sekaligus aja nanti kita masukkan ke pembicaraan tentang bantuan yang 100.000. Silakan tanggapan Pak Yana. Terima kasih Pak Jupiter. Memang yang tadi disampaikan oleh Pak Dadang, ya kita berbagi Pak, memang bagus ya Pak, kita berbagi dalam kondisi seperti saat ini. Cuman yang saya belum tahu saat ini, apakah yang untuk extra puding ini kan ada berapa macamnya, saya belum tahu Pak. Maksudnya apakah akan dibaginya itu yang bagian mana? Itu yang harus kita sepakati dulu Pak. Kalau memang kita mau berbagi dengan PPNPN khususnya. Karena kalau itu kan masih dapat di grup WA Korpri, memang saya mengusulkan Pak, untuk yang peduli yang menyisihkan sebagian gaji itu, saya mengusulkan ya kita tidak keluar semua Pak uangnya, tapi kita juga bagikan. Ya. Halo, sorry ini nggak kedengar nih semua. Suaranya kok hilang semua ya? Iya, hilang semua. Hadir. Halo. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Muncul. Hadir. Oke, lanjut. Pak Yana, tadi gimana Pak Yana? Lagi putus. Koneksinya lagi putus Pak Yana. Kalau Pak Rudi, memang internetnya suka nggak stabil Pak. Oh iya, ini yang kantor kayaknya Pak. Tapi Pak Jupiter nggak apa-apa ya? Oh spesial. Ini pakai kantor saya ini. Justru ini hostnya Bu. Hilang 2 ini. Siapa ini yang hilang 2? Beda hotspot yang kantor gedung apa? Bu Eva hilang sama Pak Yana. Saya ada Bu Eva ada Bu. Ya Bu Eva, kalau ya supaya nggak terlalu ini
videonya matiin aja kalau supaya lancar. Kalau yang di rumah, nanti habis 2 giga loh. Oke. Habis 2 giga. Oke. Ini kita yang di rumah kasihan ya, habis apanya itu nanti ya. 2 giga. Siap-siap. Videonya kurang-kurangin aja. Ya. Oke, baik. Saya pikir yang lain ada. Nanti cara pembagiannya mungkin koordinasi lagi ya, Pak Yana ya, bagaimana pembagian ini. Yang ekstra puding ini kelihatannya perlu kita koordinasi dengan lebih melalui WA ya, untuk kepastiannya lalu diumumkan. Baik, masih ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Saya sebentar, Pak. Iya. Pak. Dari Korpi, Pak. Ini yang dari ini apa masih kedengeran? Pak Alan. Kedengeran. Ini Pak, saya ingin melaporkan sampai sejauh ini, sampai tadi malam, uang yang terkumpul itu udah 4,1 juta, Pak. Kemudian ada ini sisa dari kemarin katanya Pak, ultah yang ke 55 tahun, masih ada sisa 1 juta, nanti mau dimasukin ke sini juga gitu Pak. Jadi total udah memperoleh kira-kira 5,1 juta itu Pak. Dan kita akan mengumpulkan ini sampai tanggal 3. Kemudian yang kita kan akan memberikan nanti dalam bentuk uang ke koordinator COVID-19 Pemprov Jabar. Nah itu juga kita perlu tahu kemana komunikasinya, mungkin Dr. Rudi yang bisa menghubungi atau kemana-kemananya nanti kalau udah terkumpul gitu Pak. Ya Pak dari kami. Ya dikumpulkan dulu aja. Terus Pak Alan, kita nggak akan sirkulir yang tentang itu, yang CS sama itu, UPN? Ya, yang sirkulir yang UPN sama cleaning service, saya udah sampaikan ke Pak Jupiter kemarin ya Pak ya, udah saya obrol bahwa dari ini yang rencananya tarawehan dibuat Ramadan Masjid Darul Ulum, ada anggaran 18 juta. Itu akan dibagikan kepada cleaning service sebanyak 20 orang, dan PPNPN 20 orang, serta para ustadz 20 orang. Jadi totalnya itu kira-kira akan menghabiskan 18 juta. Itu jadi BKM udah merencanakan itu, Pak. Jadi yang itu akan dibagikan beberapa minggu sebelum bulan puasa itu, Pak. Ya. Nah, yang sekarang maksudnya yang tiap hari, kemudian kan kata Pak Dadang tadi, kalau kemarin kan kita waktu masih ada ya stoknya makanan itu yang dari Korpri yang waktu donor, kita kan kasih tiap hari tuh. Makanan penambah itu, kemudian itu makan siang itu gitu. Maksudnya apakah ada nggak dari Korpri atau kita maksudnya ya minimal biar makan. Soalnya kalau lihat di lapangan Pak ya kan Bapak lihat sendiri ya Falan ya. Ya betul. Udah mulai ya agak sedikit kumaha gitu Kok saya masuk gitu lah. Itu kita kan masih punya dana Dok ya, dana yang kita pakai untuk yang sakit gitu ya. Nah mungkin sebagian bisa dari sana, mungkin untuk mereka itu Pak bisa gitu. Setelah itu bisa dikoordinasikan ke berapa yang dibutuhkan. Ya soalnya kemarin tuh mereka ngadain makan siang sendiri bareng-bareng gitu, ngumpul-ngumpul mereka tuh. Ngajak itu makan siangnya yang Bu Wila kan masak, jadi seluruh PNP yang itu teh ngumpul di situ gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi ya itu makanya saya sekarang ngobrolnya itu yang sama kayak Pak Dadang intinya sih empatnya bentuknya seperti apa gitu. Terima kasih itu perlu jadi perhatian kita ya, karena semua orang di rumah mereka ada di sini. Ya kita harus beri pudingnya yang cukup juga gitu ya. Tolong nanti disisihkan aja dari dana itu bagaimana Pak Yana revisi. Itu kan juga mereka harus datang tetapi ekstra pudingnya tidak ada. Pak Yana belum online Pak. Belum berhasil. Di gedung harus pindah ke Ketularan Pak Dian. Itu satu gedung katanya nih.
Iya, Gedungnya. satu ruangan mereka. Jadi Pak Dian sama Pak Yana hilang. Ada baiknya Pak untuk seluruh kabid atau kasubid menginventarisasi kondisi kesehatan dari pegawainya Pak. Ya. Pak Yana udah gabung lagi. Wah. Oh iya. Udah nggak apa-apa suaranya aja. Tadinya iya. Baik Yana. Pak. Ya, betul. Ini tentang ekstra puding Pak Yana. Betul Pak, gimana Pak? Sebagian kan kita yang dari DKM itu akan diberikan ke cleaning service, PPNPN sama Ustadz ya. Ustadz. Okay. Nah, kemudian yang 100.000 akan kita kirimkan ke Pemda. Tentu kita akan yang paling cepat untuk kita bantu. Nah, ini sekarang PPN mereka itu tiap hari harus datang. Sementara yang lain kan WFH, lalu apa enggak kita bisa berikan tambahan ke ekstra puding bagi mereka begitu? Baik Pak, saya akan tanggapin Pak ya. Terkait dengan ekstra puding yang ada tambahan dari WFH ini selama 3 minggu ya Pak ya, tanggal 21 April ini, kami sudah berkoordinasi dengan BP, tapi sampai saat ini belum bisa menentukan mana yang akan diambil. Mudah-mudahan nanti dalam waktu beberapa hari ke depan ada keputusan dari BP Pak. Karena akun ini sangat ya Pak. Kalau kita ngambil sembarang ngambil, kita nanti pas pada saat realisasinya menjadi tidak sesuai Pak. Maka dari itu kami mengarahkan dari BP untuk itu Pak. Jadi kami belum dapat kepastian akun mana yang akan diambil Pak. Karena kalau secara tidak langsung saya pernah Halo. Jadi kalau begitu kan masih lama itu ya. Pak Alan bisa disisihkan nggak dana untuk ekstra puding dari uang korpri itu? Misalnya maksudnya begitu Pak, betul. Yang misalnya Bapak itu Pak. Yang Pak, yang dari uang yang 100.000 itu maksudnya Pak? Enggak, maksudnya yang dari korpri Pak. Sehari contohnya sehari saya tangkap apa ya, kan dua shift. Iya. Kan 2 shift. Masih iya. 1 shift itu 50.000 dari jadi 14 hari aja asumsinya gitu 1,4 Pak. 1,4. Oh iya. 1 minggu ya Pak Dokter, 1 minggu ya? Bisa. 1,4 aja 2 minggu kan selama WPH. 2 minggu ya. Maksudnya dalam selama bentuk WFH, uang, Dok. Ya, dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk ekstra puding. 10.000 itu dibagi itu aja dibelikan kan paket yang datang itu 5 orang. Jadi kita kasih snack selama seharga 50.000 untuk 5 orang gitu. Iya. Kalau dari kita mungkin gitu Pak yang paling dapat Pak. Ya. Iya. Ya, bisa bisa itu bagus, itu bisa. Bisa Pak, itu bisa dari korporat. Bisa Pak, bisa dari korporat. Ya udah, kita buat begitulah ya. Kasihan mereka tiap hari datang. Sementara gitu Pak, soalnya kan 2 minggu ini ke 14, mumpung tanggal 1 nih. Nanti diberikan ini aja. Jadi bisa bentuknya nanti kan 50.000 kan bisa saya kira itu kemarin teh cobain Yakult 1 masing-masing, susu 1, roti 1 sama itu 1 bisa Pak. 10.000 satu paket. Jadi untuk 2 minggu 1,4 ya Dok ya? Ya gitu aja kan 2 ini. Ya, oke, siap, nanti saya akan. Close ya untuk masalah ekstra puding ya. Pak Ada yang lain? Pak Jupiter, maksud saya Pak. Tadi kalau tidak salah kan kita akan menyisihkan dari ekstra puding yang dari pegawai Pak. Itu gimana Pak? Tadi yang kalau itu mah Pak Yana saran aku mah jika ada pegawai yang mau ngasih ekstra pudingnya itu aja dikasih kesempatan aja. Jadi diminta pada saat dipisah-pisah. Pak Rudi, punten. Jadi gini maksudnya diminta pada saat mau mengambil pegawai begitu. Ya nanti kan disebutkan ada ekstra udah datang, tapi kalau mau disisihkan untuk yang di kantor silakan gitu aja. Menurut saya berarti sukarela juga ya? Sukarela ya Pak? Iya, ini sukarela, itu mah nyumbang ini mah nyumbang ekstra puding gitu loh maksudnya.
Ya. Menurut saya. Baik, kalau begitu apakah perlu diumumkan di Mio? Ini kan baru saran, belum disetujui sama Bapak. Oh, oke. Baru saran. Ya, silakan Pak Jupiter, mungkin harus diputuskan, Pak. Ya. Kalau memang teman-teman ikhlas dan kita rasa ini salah satu bentuk mendukung mereka, saya setuju kalau ini diumumkan bagi ada yang mau bersedia menyisihkan ekstra pudingnya untuk tambahan ekstra puding di depan. Saya rasa bagus juga kalau itu kita umumkan, Pak. Nah. Kalau menurut saya sih nggak usah bagi siapa, langsung aja kita putuskan ambil seberapa bagian. Misalnya jatah tiap orang 3 buah, nah yang 1 disisihkan untuk... Bu Ari, punten. Itemnya yang nggak bisa kita pilih, Bu. Ya, ini contohnya nih. Saya sebenarnya untuk ini ekstra puding saya udah kasihin aja gitu. Nah, saya. Bagusnya begitu. Yang mau gitu. Ya. Oke, saya juga langsung. Jadi saya sama dokter. Oke. Nanti diumumkan aja, Pak Yana ya, diumumkan. Ya. Nah, yang mau kasihkan ekstra puding, silakan kita serahkan ke mereka. Baru nanti mungkin Pak, ini berarti kalau begitu, pada saat pendistribusian baru diri kita nanti mendistribusikannya, gitu ya Pak ya? Setelah kita dapat dari para bukan Pak Darmawan ya, sukarela untuk memberikan pudingnya. Kan mungkin dicatat Pak Yana yang mau memberikan siapa si A, si B, si. Nah, jatahnya mereka itu dipisahkan untuk diberikan gitu. Iya, betul. Nanti yang memberikan lagi kan dari pihak kita kepada para yang jaga itu kan. Ya. PPNPN. Ya. PPNPN ya? Iya Pak, PPNPN. Ya. Sama yang jaga ya, semua itu yang pokoknya yang tidak dapat gaji pokok dari kita bantu gitu ya. Soalnya gini Pak, maaf Pak saya potong karena ada PNS di situ Pak, ada ASN di situ. Ketua regunya ASN Pak. Oh. Dapat lagi enggak gitu aja Pak? Atau khusus PPNPN saja enggak? PPNPN saja. Kalau untuk yang UPN, makanan itu ya siapa yang hadir UPN, yang hadir di sana. Kalau yang ini kan PPNPN yang bukan hanya UPN saja, yang lain kan ada. Ini Pak, saya mengartikan ini yang khusus yang jaga Pak, yang mendapatkan. Salah Pak Yana, salah. Gimana Pak? Gimana Pak Dadang? Kalau yang semuanya jaga aja Pak. Yang jaga itu dapat tiap kali dia jaga itu dapat dari Korpri. Yang tadi untuk 2 minggu 1,4 juta. Ya. Nah, kalau yang ekstra puding itu untuk semua PPNPN gitu. Oh iya kan benar. Berarti ASN-nya tidak kan Pak? Tidak. Ya. Semua PPNPN termasuk yang berarti bukan di UPN. Saja. Ya. Saya ngerti. Kalau saya akan ulang ya Pak, berarti yang mendapat ekstra puding itu adalah PPNPN saja. Sedangkan yang 1,4 adalah semuanya yang dapat. Ya, yang bertugas. Ya, yang bertugas. Ya. Oke, siap. Baik, begitu. Masih ada lagi? Cuman kapan, Pak? Ya. Kapan keluarnya? Ekstra pudingnya kapan? 2 bulan? 2 bulan ya? Nanti kita koordinasi dulu dengan perlengkapan ya, Pak. Nanti saya akan kabarin lagi. Silakan koordinasikan. Soalnya kalau ini kan harus datang juga Pak untuk periksa itunya. Iya. Anggota klinik kan harus datang juga untuk periksa makanan. Expired. Baik, nanti Pak Dr. Rudi saya koordinasi langsung via Japri ya. Kantor ya. Oke. Baik, kalau sudah cukup kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan partisipasinya yang luar biasa kepada grup leader, ya, manajemen, kemudian ketua tim yang hadir, ini Pak Bu Jatmi, Pak Didik, Pak Bu Jatmi, Pak Dadang, ya. Kemudian di pantai. Ada lagi yang lain yang di luar manajemen? Pak Dadang, Bu Jatmi, Pak Didik. Dah, Pak. Udah ya? Udah. Jadi kita semua ada 12 orang. Kok jadi 11? Dadah.
Oke, terima kasih dan selamat WFH ya. Dadah. Sehat selalu, sehat selalu. Sehat selalu, salam sehat selalu. Disambung di WA grup ya. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. STNT, go now. STNT, go now. Go now. Oke, masing-masing silakan Berjemur dulu. Silakan live. Baik.